Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 607. Tidak bisa mempercayai mereka. Jauh di langit, setelah Xiao Tians menyerang dengan pedang yang enggan, dia menatap ke arah mana Di Qiong dan Di Yu pergi, dan berkata dengan tegas. Apakah kamu percaya apa yang dikatakan Kaisar Kegelapan? Bekerja sama dengan Kerajaan Kegelapan. Bagaimana kita menjelaskannya kepada jiwa-jiwa heroik yang tak terhitung jumlahnya yang telah berperang melawan Kekaisaran Kegelapan di dunia Departemen Perang selama ribuan tahun? Xiao Tians tidak dapat melakukan ini. Bahkan jika dia belum pernah secara pribadi mengalami dinasti Kekaisaran Tianxia sebelumnya, di era ini, Xiao Tians telah bangkit dari medan perang di luar wilayah dan membunuh sepanjang waktu banyak prajurit berdarah besi yang tewas di medan perang. Entah dia tidak bisa bekerja sama dengan Kaisar Kegelapan, atau Xiao Tians tidak tahan. Dia lebih suka melawan seluruh dunia gelap sendirian. Mata Xiao Tians sangat merah. Tianxia dan Xiao Su mengerutkan kening dalam-dalam. Sedangkan untuk Xiao Su, dia tidak peduli untuk bekerja sama dengan Di Yu dan yang lainnya. Niat awal Xiao Su bukanlah membiarkan Xiao Tians mati. Bagi Xiao Su, bagaimana jika seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan? Dia, Xiao Su, tidak masalah. Dia hanya tidak ingin Xiao Tians mati. Sesederhana itu. Dunia memandang Xiao Tians yang sangat enggan dan terdiam. Dia adalah pria yang telah menghilang. Setelah kematian satu generasi kaisar, ia tidak ada lagi. Xiao Tianslah yang dengan paksa membangunkannya. Jadi bagi dunia, dia berharap dalam hatinya bahwa dia pada akhirnya akan menang di dunia ini. Adapun prosesnya, bahkan jika kamu bekerja sama dengan Kerajaan Kegelapan, itu tidak masalah. Xiao Su mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xiao Tians dengan kuat dan berkata, Tians, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Bantu kamu bertarung. Aku pergi, jaga dirimu. Setelah Xiao Su selesai berbicara, dia menepuk bahu Xiao Tians dengan kuat dan pergi. Xiao Su. Saat Xiao Su hendak pergi, Tang Yun dari bawah dengan cepat terbang dan berteriak pada Xiao Su. Tapi Xiao Su tidak berhenti sama sekali. Seperti yang dia katakan sebelumnya, mulai sekarang, dia dan Tang Yun berasal dari dua dunia yang berbeda. Saya tidak mengenalnya, dia orang asing, saya tidak akan melihatnya di kehidupan selanjutnya. Xiao Su pergi, dan Tang Yun sendirian di tengah angin, merasa sedih. Jauh di udara, tubuh Xiao Tians masih sedikit gemetar, karena dia menekan keengganan dan kemarahan di dalam hatinya. Tianxia menarik napas dalam-dalam dan memandangi sungai dan gunung besar di dunia ini. Setelah Tianxia memperhatikan beberapa saat, dia berdiri di samping Xiao Tians dan berkata kepada Xiao Tians, Tians, kamu memiliki kegigihan. Jika kamu tidak bekerja sama, kamu tidak akan bekerja sama. Sama saja. Mereka semua adalah musuh. Tianxia berhenti sejenak saat berbicara, lalu melanjutkan, saya akan pergi dulu juga. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk bertemu kembali dengan Jiwer dan beberapa saudara. Sosok Tianxia bergerak dan dia maju beberapa langkah. Kemudian dia kembali ke Xiao Tians dan berkata, kamu yang membuat keputusan. Jika kamu mengatakan bertarung, maka bertarunglah. Lawan siapapun yang kamu lawan. Aku akan selalu mendukungmu. Setelah Tianxia selesai berbicara, dia membawa Jiwer, Kaisar Kegelapan, Kaisar Mi, dan lainnya lalu pergi. Sebelum mereka pergi, mereka berempat, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancur, dan Kaisar Pembunuh, menoleh ke arah Xiao Tians yang berada tinggi di langit dan membungkuk dengan penuh rasa terima kasih. Jiwer bergoyang dan mendatangi Gao Weiwei. Jiwer tersenyum pada Gao Weiwei dan berkata, tidak ada yang namanya masa lalu dan masa kini di dunia ini. Kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Saudari, pada akhirnya kita akan mampu mengalahkan kegelapan. Saya berharap kamu dan Tians bahagia. Gao Weiwei menggigit bibirnya dan mengangguk kepada Jiwer, terima kasih, saudari Jiwer, dan saya berharap Anda dan para senior di dunia bahagia. Jiwer mengangguk, lalu pergi bersama semua orang di dunia. Di level Jiwer, Kaisar Pembunuh, dan Tianxia, meskipun dia masih dalam tubuh kegelapan, kekuatannya berada di atas Raja Manusia kesengsaraan kedua dari matahari di langit. Lagi pula, betapapun kuatnya matahari, cahaya dan energinya telah terkuras habis setelah menempuh jarak yang tak berujung dan sampai ke dunia nyata. Apalagi tubuh kegelapan pada tingkat bencana kedua, selama itu adalah tubuh kegelapan di atas puncak Raja Manusia, sinar matahari pada dasarnya tidak banyak merugikan. Lagi pula, jarak antara kedua sisi terlalu jauh. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memancarkan cahaya. Segera, Xiao Su pergi, begitu pula Tianxia dan yang lainnya. Xiao Tians ditinggalkan sendirian jauh di langit, berdiri di sana sendirian. Di bawah Xiao Tians, Qin Wu, Yang Xia, Wan Tianshui, Dao Yi, Heidi, Gao Weiwei, Tang Yun, Kong Chang, dan lainnya semuanya berdiri diam di udara. Tidak ada yang berbicara saat ini, mereka semua menatap Xiao Tians dengan tenang. Pertempuran ini dimenangkan. Bencana besar dinasti Kekaisaran Tianxia sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
4 kaisar kegelapan berkumpul, dan ada 8 di antaranya yang kuat lebih dari 3 kesengsaraan. Lebih dari 4 juta legiun gelap semuanya ditindas dan dibunuh. Dapat dikatakan bahwa malapetaka dinasti Kekaisaran Tianxia jauh lebih besar dibandingkan dengan bencana 5 dinasti Kekaisaran dan dinasti Kekaisaran Singa. Tingkat bencana di kedua belah pihak tidak berada pada tingkat yang sama. Ang, ang, ang. Jauh di langit, di samping Xiao Tians, naga emas keberuntungan nasional Kaisar Tianxia membubung ke langit, dengan penuh semangat mengelilingi Xiao Tians, dan mengeluarkan suara meringkik yang ceria. Titik. Tian. Saudara laki-laki. Tuan Kuil Surgawi. Kaisar Xiao. Panggilan batin terdengar di hati orang-orang kuat di bawah, dan semakin banyak orang memandang ke atas ke kedalaman langit. Tentu saja, orang-orang di darat tidak dapat melihat pemandangan jauh di langit. Namun para prajurit di darat juga bisa merasakan bahwa awan hitam di langit telah hilang sama sekali. Sinar matahari di hari besar menyinari setiap jengkal tanah Tianxia. Di tanah di Xiajing, ada ratusan asap suar mengepul, dan sekelompok tentara di darat dengan cepat memadamkannya. Pertempuran ini adalah kemenangan besar. Wajah setiap prajurit dipenuhi dengan senyuman. Setelah Xiao Su pergi bersama Tianxia dan yang lainnya, Xiao Tians berdiri sendirian di langit untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan menatap matahari yang lebih tinggi. Dia tidak tahu berapa banyak energi yang dikandung matahari. Senyuman muncul di wajah Xiao Tians, dia melihat matahari asli jauh di langit dan jarak yang tak terhingga, dan kepercayaan dirinya menjadi lebih kuat. Entah itu 3 kaisar kegelapan terkuat yang tersisa di dunia gelap, atau 3 yang lebih kuat dan paling tersembunyi. Mereka semua sama, semuanya musuh. Karena mereka semua adalah musuh, bunuh saja mereka semua. Xiao Tians menyadari dalam benaknya bahwa itu tidak lebih dari meningkatkan kekuatannya. Dan setelah dia bertarung sejauh ini, pikiran batinnya menjadi sangat kuat. Lalu bagaimana jika musuhnya kuat? Tianxia sekarang berada di puncak dinasti kekaisaran. Ketika pertempuran terakhir terjadi 10 hari kemudian, siapa yang tahu bahwa Tianxia tidak akan bisa maju ke dinasti kekaisaran? Dunia ini, yang pertama dalam sejarah, dinasti celestial terkuat. Tidak ada yang tahu masa depan, tapi Xiao Tians dan dunia Departemen Perang, serta semua tentara dan orang kuat di dunia ini, dapat bekerja sama untuk maju. Saat berikutnya, Xiao Tians, yang hatinya jernih, menundukkan kepalanya dan berkata kepada orang-orang di udara di bawah, Tianxia telah dipromosikan ke puncak dinasti kekaisaran, sukses. Kemenangan besar, kemenangan besar, kemenangan besar, kemenangan besar. Orang-orang di bawah semua bersorak keras setelah mendengar suara Xiao Tians. Pertempuran ini sangat menegangkan, dan malapetaka dinasti kekaisaran di dunia, hanya gelombang pertama, jauh melebihi ekspektasi semua orang. Namun prosesnya sangat berliku-liku. Namun hasilnya adalah kemenangan besar bagi Tianxia. Di bawah pengaturan Xiao Tians, semua ahli top di pihak saat ini pada dasarnya tidak mati. Meskipun hampir semuanya terluka parah, tidak masalah selama mereka tidak mati. Dan ketika pikiran Xiao Tians dipahami sepenuhnya, hantu Overlord Wei tiba-tiba muncul di tubuhnya lagi. Energi Overlord Wei memperbaiki semua luka di tubuh Xiao Tians dalam sekejap. Dan perlahan-lahan masih meningkatkan kekuatan Xiao Tians sendiri. Xiao Tians merasakan perubahan pada Overlord Dao di tubuhnya, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar. Benar saja, pilihannya benar. Overlord Dao berarti bertarung sampai akhir, tidak peduli siapa musuhnya. 10 hari, gumam Xiao Tians di dalam hatinya. Dia yakin bahwa setelah 10 hari, level Tuan Dao-nya pasti akan mencapai puncak 3 kesengsaraan, atau bahkan menjadi lebih kuat. Nasib terakhir dunia Departemen Perang akan datang, dan nasib dunia ini sangat mendidih. Mungkin nasib dunia Departemen Perang sama seperti Xiao Tians, yang sangat tidak mau menerimanya. Di saat yang sama, Diyu, yang baru saja kembali ke dinasti Kekaisaran Kegelapan, tiba-tiba berhenti, dan kemudian desahan rumit keluar dari mulutnya. Karena pada saat itu, dia merasakan keinginan Xiao Tians, Xiao Su dapat bekerja sama, dan bahkan generasi penguasa kuil surgawi dapat memilih untuk bekerja sama sementara dengan mereka demi situasi keseluruhan. Tetapi, hanya Xiao Tians yang tidak setuju. Apakah Anda menyebut Xiao Tians naif? Mungkin juga tidak. Diyu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Mungkin, justru karena Xiao Tians sendiri mampu membuat kemajuan pesat dan meningkat pesat. Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba menghela nafas? Di Qiong, yang mengikuti Diyu dan kembali ke dunia gelap, bertanya pada Diyu dengan bingung. Diyu berkata dengan rumit, beritahu Di Zhou bahwa ketiga kerajaan gelap kita juga harus mulai bersiap untuk perang. Siapa yang harus dilawan dulu? Lawan dunia nyata dulu, atau lawan Di Jia dulu? Di Qiong mengangguk dan bertanya pada Diyu. Diyu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, mari kita lihat siapa yang lebih dulu. Kita bertiga, dinasti kaisar kegelapan terkuat, dihubungkan oleh takdir dan telah menggunakan semua warisan dan akumulasi mereka dalam beberapa hari terakhir. Bersiaplah untuk perang di level tertinggi. Di Qiong terus bertanya, apakah Anda tidak akan meninggalkan cadangan? Diyu menggelengkan kepalanya, tidak lagi, nasib akhir dunia ini akan segera terjadi. Ini adalah tren umum, dan begitu kita kalah, tidak akan ada apa-apa, jadi apa gunanya menyimpannya?
Heh, katakan padaku, siapa di antara kita yang pada akhirnya akan menang? Diyu menoleh ke Di Qiong dan bertanya sambil tersenyum. PS, perang sudah usai, masa tenang akan relatif lama. Ini bisa dianggap sebagai masa tenang terakhir sebelum pertempuran terakhir antara semua pihak di dunia Departemen Perang. Terima kasih atas dukungan Anda yang tiada henti. Bab 608. Tianxia sekarang berada di puncak terakhir dari 3 kesengsaraan. Ada kesalahan di bab terakhir. Perang telah usai, malapetaka dinasti Kekaisaran Tianxia telah berakhir, dan Tianxia langsung dipromosikan ke puncak dinasti Kekaisaran. Bisa dibilang kali ini sukses besar dalam segala aspek. Terlebih lagi, situasi umum seluruh dunia sekarang menjadi lebih jelas. Musuh semakin sedikit. Saat ini, Tianxia dan Xiao Tians tidak memiliki banyak musuh lagi. Hanya yang terkuat yang tersisa. 3. Keinginan besar dunia gelap, sumber keinginan dunia di Departemen Perang. 3 kaisar kegelapan terkuat, 3 kaisar kegelapan di puncak dinasti Kekaisaran, Kaisar Qiong yang mengendalikan dunia gelap bawah tanah di barat benua, dan dunia gelap bawah tanah di benua timur Diyu. Kaisar yang menguasai pusat dunia. Setelah perang, Xiao Tian segera memanggil semua orang berkuasa di dunia Departemen Perang untuk mengadakan pertemuan di markas besar Departemen Perang di bawah. Orang-orang kuat dari 5 dinasti Kekaisaran, orang-orang kuat dari dinasti Kekaisaran Singa, Departemen Perang Singa Laut, Departemen Perang Dakai, Departemen Perang Dalu dan pasukan sekunder lainnya semuanya berkumpul di ruang konferensi tempur markas besar Departemen Perang. Tapi kali ini, yang berbeda dari masa lalu adalah Xiao Tians duduk di kursi utama ruang konferensi operasi gabungan tanpa ragu-ragu. Tekanan yang sangat mendominasi dari Kaisar secara alami menyebar dari Xiao Tians. Ruang konferensi besar, yang menampung ratusan orang, sangat sunyi. Semua orang menunggu Xiao Tians berbicara. Dan semua orang yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan ini, bahkan yang paling lemah sekalipun, memiliki kekuatan yang mendekati Raja Manusia. Tingkat Raja Manusia resmi ke atas menyumbang 99%. Dan di antara banyak anggota manusia tingkat Raja, anggota dari pihak Tianxia berjumlah 80%. Dalam pertemuan ini, semua orang di Tianxia, sekelompok komandan tertinggi, jelas menghormati Xiao Tians. Qin Wu, Liu Che, dan lainnya duduk di sebelah Xiao Tians. Xiao Tians tersenyum dan berkata kepada semua orang, jangan terlalu serius, semuanya. Secara umum, kita telah berhasil melewati 3 kesengsaraan besar dinasti Kekaisaran, Xiongxi, Wubu, dan Tianxia, dan kekuatan kita saat ini semakin meningkat. Semakin kuat. Sisi gelap semakin lemah, dan itu merupakan hal yang baik, bukan? Setelah mendengar ini, semua pakar top dunia terlihat lebih santai. Semua orang bersemangat. Dunia gelap memang kuat, tapi sekarang pihak saat ini telah menang satu demi satu, mereka tidak lagi terlalu takut dengan dunia gelap. Qin Wu tersenyum dan berkata kepada Xiao Tians, Tians, jika kamu punya rencana selanjutnya, beritahu aku secara langsung. Semuanya. Dengarkan kamu. Bukit 5 dinasti Kekaisaran juga dengan cepat menyatakan pendiriannya kepada Xiao Tians dan berkata dengan hormat, Kaisar Xiao, 5 dinasti Kekaisaran kami akan sepenuhnya menuruti keinginan Anda tanpa syarat. Henry dari Kaisar Singa juga berdiri, membungkuk hormat kepada Xiao Tians, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Kaisar Singa juga menghormati Kaisar Xiao. Xiao Tians tersenyum dan mengangguk ke Hill dan Henry, memberi isyarat agar mereka duduk. Kemudian senyuman di wajah Xiao Tians berangsur-angsur memudar, dan setelah mengamati orang-orang kuat di ruang konferensi, dia berkata dengan wajah serius, sekarang ada 3 dinasti kaisar di dunia, dan ada juga 3 dinasti kaisar gelap dalam kegelapan. Dunia. Pertarungan terakhir, itu tidak jauh lagi. Waktu hampir habis, jadi aku akan memberitahumu rencanaku. Qin Wu, Henry, Hill, dan yang lainnya semuanya mengangguk. Setelah sekian banyak pertempuran, Xiao Tians telah menjadi pilar dan inti dunia. Xiao Tians berkata dengan wajah yang sangat serius, semua orang pasti pernah mendengar perkataan 2 kaisar kegelapan, Diyu dan Di Qiong, yang ingin bersatu di langit. Xiao Tians mencondongkan tubuh ke depan, menatap semua orang dan berkata perlahan, dan yang saya maksud adalah, tidak ada aliansi. Kehendak jalan gelap harus dilawan, tetapi 3 kaisar kegelapan yang tersisa juga harus bertarung. Dan dalam prosesnya, tidak peduli apapun yang terjadi keberadaan tersembunyi muncul lagi, tidak peduli siapa dia, tidak peduli seberapa kuat dia, kita akan bertarung. Semakin banyak Xiao Tians berbicara, semakin tegas suaranya, dan niat bertarung yang terkandung dalam kata-katanya menjadi lebih kuat, satu kata, bunuh. Bunuh sampai ketiga kaisar kegelapan hancur. Bunuh sampai kehendak jalan gelap runtuh. Bunuh sampai selama ini tidak ada lagi musuh di dunia. Ledakan. Ketika Xiao Tians mengatakan 3 pembunuhan, aura super kuat, sangat dekat dengan puncak 3 kesengsaraan, menyebar dari Xiao Tians. Itu meresap ke seluruh ruang konferensi tempur dan menyebar. Qin Wu, Henry, Hill, dan lainnya, saat Xiao Tians membuat keputusan, tubuh mereka memancarkan semangat juang yang luar biasa tanpa ragu-ragu. Di dunia perang, pihak manapun, apakah itu Tianxia, Singa, atau 5 divisi, dapat dikatakan bahwa mereka semua telah mencapai titik ini dalam pertempuran. Jadi saat ini, tidak ada yang takut dengan kekuatan-kekuatan top di dunia Departemen Perang yang bergerak dengan momentum besar.
Bagaimanapun, sisi gelap semuanya adalah musuh, dan mereka semua adalah makhluk yang harus dibunuh. Semua pihak di dunia ini tidak perlu bekerja sama dengan ketiga kaisar kegelapan itu. Tianxia dan Diyu memiliki kebencian yang mendalam. Demikian pula, 5 dinasti kekaisaran dan Kaisar Qiong juga memiliki pertumpahan darah. Apakah mereka bekerja sama dengan musuh? Mustahil. Dan dapat dikatakan bahwa kekuatan di dunia ini berkembang dari hari ke hari. Xiao Tianz, orang terkuat di dunia, kini mampu bersaing langsung dengan Kaisar Kegelapan di puncak 3 kesengsaraan. Itu sangat menakutkan. Tianxia setuju. Berjuang sampai akhir melawan dunia gelap. 5 kaisar setuju. Kaisar Singa setuju. Dinasti Dakai setuju. Dinasti Dalu Chongmudu. Dinasti Singa Laut setuju. Tiba-tiba, suara persetujuan terdengar di ruang konferensi perang yang besar. Setiap orang memiliki tekad dan semangat juang untuk melawan dunia gelap sampai akhir. Xiao Tianz mengangguk dan melanjutkan, oke. Selanjutnya, untuk pertempuran yang menentukan, dunia Departemen Perang akan bergabung. Nasib dunia saat ini akan berkumpul, dan kekayaan 3 dinasti besar di dunia Departemen Perang semuanya akan terhubung bersama-sama untuk mempengaruhi dinasti Celestial. Mari kita lihat apakah ada kemungkinan berdampak pada kerajaan surgawi. Bas. Ketika Xiao Tianz mengucapkan kata-kata ini, semua orang di ruang konferensi pertempuran mengerutkan kening, wajah mereka serius, dan mereka terdiam. Xiao Tianz dulunya terlalu malas untuk mengurus integrasi semua pihak di dunia perang, tapi sekarang dia harus mengurusnya. 2 kekuatan teratas di dunia gelap. Tidak ada orang yang mudah untuk diajak main-main. Terlepas dari kehendak Dao dunia gelap, saya tidak tahu kekuatan macam apa di Jia itu. Atau mungkin 3 kaisar kegelapan tingkat puncak dan 3 kaisar kegelapan tingkat puncak tidaklah lemah. Dapat dikatakan bahwa kedua sisi dunia gelap lebih kuat dari dunia saat ini. Pada saat ini, tidak pantas bagi para petinggi dari semua pihak di ruang konferensi untuk berbicara. Tang Yun, yang sedang duduk di sisi lain ruang konferensi, berkata, "Pernahkah kamu mendengar bahwa legenda dinasti surgawi bisa muncul di dunia ini?" Tang Yun berkata dengan nada lemah. Benar saja, ketika Tang Yun berbicara, Henry, Hill, dan presiden beberapa dinasti besar di dunia perang semuanya mengubah ekspresi mereka. Kong Chang memandang orang-orang kuat dari pasukan teratas dan berkata sambil tersenyum, "Yah, sepertinya semua orang telah mendengarnya. Tapi karena tidak ada yang mengatakannya, saya memiliki keberanian untuk berbicara." Haha. Saat dia berbicara, Kong Chang menyipitkan matanya, memandang para ahli top dari semua pihak kecuali Tianxia dan berkata, "Sederhana sekali, dunia bersatu." Dengan 1 kaisar sebagai dinasti utama, takdir seluruh dunia dikumpulkan bersama-sama, hanya dengan cara inilah dinasti surgawi yang belum berdiri sejak zaman kuno dapat berdampak. Dinasti surgawi yang sebenarnya akan datang dari segala arah untuk menyembah dan memberi selamat seluruh dunia. Henry dan Hill memiliki binar di mata mereka, mereka tentu mengetahui legenda ini. Dan pada zaman dinasti kuno, dinasti kekaisaran di benua timur dan benua barat juga melakukan hal yang sama. Namun, karena dorongan dan partisipasi kekuatan gelap, dalam sejarah dunia Departemen Perang, tidak ada dinasti kekaisaran yang sepenuhnya mengintegrasikan semua kekuatan di dunia Departemen Perang. Adapun pertemuan hari ini, terutama apa yang dikatakan Tang Yun dan Kong Chang barusan, kekuatan selain Tianxia juga memahami maksud Tianxia. Dan faktanya, mereka berdua juga tahu di dalam hati bahwa hanya dengan mengumpulkan semua keberuntungan dunia Departemen Perang ke Tianxia barulah dunia Departemen Perang memiliki harapan dan harapan untuk mengalahkan dunia gelap. Sebaliknya, jika Anda terus berjuang sendiri, 3 dinasti kekaisaran yang masih hidup berperang melawan 3 puncak dinasti kekaisaran gelap. Kecuali Tianxia, 5 dinasti kekaisaran dan dinasti kekaisaran Singa pasti akan hancur dalam sekejap. Melihat Tang Yun dan Kong Chang ingin mengatakan sesuatu lagi, Xiao Tianz langsung berdiri dan berkata kepada Hill dan Henry, "Hill, Henry, kedua dinasti kekaisaranmu akan bergabung menjadi dinasti Tianxia. Juga akan ada kekuatan lain yang semuanya akan bergabung ke dalam Tianxia. Waktu terbaik adalah 3 selesaikan semua ini di dalam sehari. Apakah Anda punya pertanyaan?" Saat Xiao Tianz mengatakannya secara langsung, Kong Chang dan Tang Yun sama-sama memandang Xiao Tianz dengan mulut terbuka lebar. Qin Wu dan yang lainnya juga memandang Xiao Tianz dengan heran. Katakan saja secara langsung. Tetapi meskipun semua orang terkejut, Xiao Tianz tidak peduli, itulah yang dibutuhkan oleh situasi. Dan dia sendiri berasal dari Tianxia. Selain itu, sebelum ia naik ke tampuk kekuasaan, dinasti Kekaisaran Singa dan 5 dinasti Kekaisaran sering menindaknya dan melakukan pembunuhan penembak jitu. Sederhana saja. Jika Hill dan Henry tidak setuju, Xiao Tianz tidak keberatan dan langsung mengirim Hei Di dan yang lainnya untuk menghancurkan mereka. Sungguh hal yang sederhana. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah kita bertempur bersama beberapa kali, peristiwa masa lalu, termasuk kematian begitu banyak tentara kuil Tianxia dan Tianshan, telah berakhir? Selain itu, jalan Xiao Tianz bukanlah jalan kaisar manusia yang lembut yang penuh cinta dan persaudaraan. Hal ini sama baik secara internal maupun eksternal. Hill dan Henry saling memandang, dan mereka merasakan keinginan yang tidak dapat mereka tolak dari Xiao Tianz. Baru kemudian mereka ingat bahwa setengah tahun yang lalu, Xiao Tianz dan mereka benar-benar bermusuhan.
Kill dan Henry segera berdiri dan menundukkan kepala mereka kepada Xiao Tians, dan berkata dengan hormat, saya mematuhi perintah Kaisar Xiao. Xiao Tians tidak berbicara, tapi terus menunggu. Tak lama kemudian, Presiden Dinasti Singa Laut, Dinasti Dalu, dan Dinasti Dakai juga berdiri dan membungkuk kepada Xiao Tians. Ikuti keinginan Xiao Tians. Semua kekuatan di dunia Departemen Perang, dalam 3 hari, keberuntungan dan nasib nasional mereka semuanya terkait dengan nasib nasional Kaisar Tianxia. Bersiaplah untuk Tianxia untuk menyerang dinasti kekaisaran dan bertarung dalam pertempuran terakhir dengan dunia gelap. Bersambung.